Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Mulyani dengan NIM 2010-30-1080. Saya dari program studi fisioterapi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan anatomi tubuh manusia. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian cranial bone atau tulang tengkorak. Pada cranial bone terdapat frontal bone atau tulang dahi, parietal bone tulang ubun-ubun, occipital bone tulang bagian kepala belakang, temporal bone tulang pelipis, sphenoid, ethmoid, mandible tulang rahang bawah, maxilla tulang rahang atas, vomer tulang lidah, kemudian zygomatic bone tulang pipi, lacrimal tulang air mata, kemudian nasal bone tulang hidung. Selanjutnya pada bagian interior view. Pada bagian interior view terdapat jugular nodes, kemudian clavicular articulation, kemudian pada bagian sternum atau tulang dada terdapat manubrium, body, xiphoid process, kemudian ada costal cartilage, kemudian di sini ada vertebrosondal ribs, dan paling bawah ada fluting ribs, kemudian sebelah sini ada triribs, dan paling bawah triribs ada falx ribs. Pada bagian posterior ribs terdapat triribs sama falx ribs. Pada bagian posterior view terdapat body, ini sepanjang ini body, kemudian head, niche, angel, costal groove, tubercle, kemudian articular vac, kemudian ada attachment to costal cartilage. Selanjutnya, pada bagian tulang dada atau sternum tampak depan terdapat incisura jugularis, incisura clavicularis, incisura costalis 1, incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, incisura costalis 5, incisura costalis 6, incisura costalis 7, kemudian sebelah sini ada manubrium sterni, symphysis manubrium sternalis, corpus sterni, kemudian di sini terdapat symphysis hyposternalis, kemudian yang paling bawah terdapat proxipodeus. Selain tampak depan juga terdapat tampak kiri lateral, yaitu sebelah sini terdapat incisura clavicularis, incisura costalis 1, incisura costalis 2, incisura costalis 3, incisura costalis 4, incisura costalis 5, incisura costalis 6, incisura costalis 7, kemudian sebelah sini ada manubrium sterni, kemudian angulus sterni, corpus sterni, dan paling bawah ada proxipodeus. Selanjutnya, bagian muscle promoting facial appreciation atau otot ekspresi wajah. Yang pertama itu terdapat frontalis, tindakannya berupa mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Kemudian ada occipitalis, tindakannya itu berupa mengangkat kulit kepala ke bagian posterior. Selanjutnya ada occipitalis oculi, itu tindakannya berupa menutupkan mata. Kemudian ada zygomaticus, tindakannya itu berupa mengangkat sudut mulut ke atas. Selanjutnya ada risorior, risorior itu tindakannya menggambarkan sudut pipi secara lateral, dan ada levator labii superior, itu tindakannya berupa membuka bibir. Selanjutnya ada drepesor labii inferioris, itu tindakannya berupa menggambar bibir bawah secara inferior. Kemudian ada drepesor angulioris, tindakannya berupa menggambar sudut mulut ke bawah. Ada juga orbicularis oris, itu tindakannya berupa menutupkan bibir dan mengerucutkan bibir. Kemudian ada mentalis, itu tindakannya mengerutkan dagu. Kemudian ada buccinator, buccinator itu tindakannya berupa kompresan pipi. Kemudian ada platysma, itu meregangkan kulit leher. Terakhir itu terdapat masseter, masseter tindakannya itu mengangkat rahang bawah. Kemudian ada temporalis, itu tindakannya berupa mengangkat tulang pelipis. Selanjutnya ada muscle promoting head movement atau gerakan otot kepala, itu di dalamnya terdapat sternocleidomastoid, tindakannya berupa melenturkan kepala kita yang berputar ke samping. Kemudian ada scalanes, tindakannya berupa melenturkan kepala kita yang berputar ke leher dan meninggikan tulang rusuk. Terakhir, pada bagian muscle promoting head movement itu ada splenius, nih splenius yang
Tindakannya itu memanjangkan kepala kita yang berputar ke samping. Dan bagian terakhir itu terdapat muscle promoting breathing atau otot pernapasan. Di dalamnya itu terdapat external intercostal, tindakannya itu mengangkat tulang rusuk. Kemudian ada internal intercostal, itu tindakannya menekan tulang rusuk. Jadi ke dalam. Ada diafragma yang tindakannya itu memperluas rongga dada. Kemudian ada rectus abdominis yang tindakannya memutar atau melenturkan daerah lumbar dari kolom vertebral. Ada eksternal obliku, itu tindakannya itu mengangkat dinding perut. Kemudian ada internal obliku, itu tindakannya menekan dinding perut, menekan. Dan yang terakhir ini ada transversus abdominis yang tindakannya itu mengkompres dinding perut. Sekian penjelasan anatomi tubuh manusia dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat dalam menunjukkan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.